eh, sedang berkunjung di salah satu stokis kita yang dulunya itu berawal dari kemitraan sampai sekarang sudah menjadi stokis. Oke, kita perkenalkan dulu dengan stokis kita yang ada di Jawa Barat. Lokasinya tepatnya ada di Ciledug. Monggo dengan Bapak siapa? Aris, Pak. Oh, Aris. Ya. Oke. Bapak Aris ya, Pak. Oke. Pak, kita mau tanya-tanya nih, Pak. Latar belakangnya Bapak itu awalnya gimana sih, Pak? Kok bisa sampai bergabung dengan KAF? Awalnya juga katanya dari kemitraan sampai sekarang jenengan sudah jadi stokis. Bahkan jenengan punya 2 stokis dan punya hampir beberapa kemitraan milik pribadi gitu loh, Pak. Ya. Monggo, Pak, barangkali. Ya, perkenalkan dulu ya, nama saya Aris, asli saya dari Bumi Ayu, Pak. Background saya sebelum saya bergabung dengan KAF, dulu saya seorang buruh atau karyawan pabrik. Kemudian saya resign, saya keluar karena ingin berwirausaha, Pak. Dan alhamdulillah setelah itu saya bertemu dengan Pak Presiden. Sebelum saya jadi stokis, awalnya saya juga seorang karyawan KAF juga beberapa bulan. Terus kemudian saya berhenti karena ingin bisa mandiri, bisa berkembang dan bisa mengembangkan KAF lagi, Pak. Karyawan outlet atau Ya, karyawan outlet ya, punya orang. Setelah itu, alhamdulillah di tahun 2019, khususnya di Jawa Tengah sendiri, saya outlet pertama ada di Desa Bandarharjo. Itu outlet pertama saya, dan saya rintis selama 1 tahun itu saya kelola sendiri, Pak. Nah, kemudian alhamdulillah tahun kedua kita sudah ada beberapa outlet dan bisa untuk membuka lapangan pekerjaan orang lain. Kalau boleh tahu, outletnya Bapak itu sekarang sudah ada berapa? Untuk saya pribadi ada 10 outlet yang punya dari saya pribadi juga sampai hari ini ada 10 outlet. 10 outlet. Lah, katanya Bapak punya stokis lebih dari 1 ya? Ya. Ada berapa, Pak? Ya, alhamdulillah di tahun kita merintis 2019. Saya merintis sendirian 1 tahun, kemudian tahun kedua kita udah punya beberapa outlet, namun ketika itu belum jadi stokis. Dan di tahun 2022, alhamdulillah kita pertama di bulan April kita sudah menjadi stokis Kuningan, dan masih di tahun yang sama di bulan November kita menjadi stokis Cirebon. Alhamdulillah di 1 tahun kita punya 2 stokis. Kalau boleh saya tahu, itu manpower atau karyawannya Pak Jenengan itu sekarang sampai saat ini ada berapa orang? Solusi untuk kita globalan kurang lebih 17-an, Pak. 17 karyawan ya. Pak Aris Ya. Bapak Aris ini kan punya beberapa stokis deh, sama punya beberapa kemitraan. Ya. Kalau boleh tahu, itu awal mulanya kenal KAF itu gimana sih? Awal mula saya bergabung KAF, dulu saya juga sama seperti yang lain. Mungkin sebelum jadi mitra, saya adalah seorang karyawan KAF juga, Pak. Yes. Saya bekerja sama orang lain. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti agar bisa mengembangkan diri sendiri dan juga bisa mengembangkan KAF. Oke. Awal perjalanannya Pak Aris bergabung dengan KAF dari kemitraan sampai menjadi stokis itu gimana sih, Pak? Istilahnya awal mulanya ya istilahnya misal punya kemitraan 1 terus bisa nambah atau 2, 3 itu gimana, Pak? Ya. Dulu
sebelum saya jadi stokis, saya merintis usaha kap ini di tahun 2019 di Banjarharjo. Itu bulan Juni Pak, itu update pertama saya di sana. Kita merintis 1 tahun, saya kelola sendiri, saya mengurus sendiri semuanya, dan alhamdulillah di tahun kedua dengan kita semangatnya, kerja kerasnya, alhamdulillah kita berkembang, dan tahun kedua kita sudah punya beberapa outlet dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian untuk tahun ketiganya, alhamdulillah juga karena izin Allah, saya punya stokis di Kuningan di bulan April, dan di bulan Novembernya di tahun yang sama kita sudah punya stokis juga di Cirebon. Berarti Pak Aris ini sudah punya 2 stokis ya Pak? Ya, betul Pak. Oke, kalau boleh tahu untuk kemitraannya Pak Aris sendiri, milik Pak Aris sendiri itu kemitraannya Pak Aris punya berapa? Kurang lebih ada 10-an Pak, 10 outlet. Oke, 10 outlet punya sendiri dan punya 2 stokis di wilayah yang berbeda ya Pak. Oke. Kalau boleh tahu omset awal ya, omset awal sampai saat ini berapa sih Pak? Dari awal merintis itu loh Pak? Iya. Dulu awal saya merintis itu ketika di Banjarharjo, merintis itu berjuang Pak. Kita merintis dari 1 ekor sampai beberapa bulan kita masih bertahan di angka itu Pak. Sempat kita juga pasrah putus asa, tapi saya juga ingat semua butuh perjuangan. Akhirnya saya lebih semangat lagi, dan alhamdulillah masa-masa merintis itu kita lalui. Dan setelah itu kurang lebih 1 tahun saya kelola sendiri, saya urus sendiri, dan tahun kedua alhamdulillah kita sudah bisa punya beberapa outlet juga. Terus sampai hari ini untuk omset saya yang dari dulu 1 ekor sampai hari ini udah kurang lebih per harinya 170 sampai 180 ekor per hari Pak. Itu dari totalan untuk outlet saya sendiri Pak. Untuk outletnya Bapak sendiri seharinya sekitar 180 ekor gitu. Itu belum dihitung sama mitra-mitra yang lain ya Pak. Ya. Ini bisa jadi motivasi ya untuk yang lain. Terus motivasinya Bapak itu apa Pak? Untuk motivasi saya buat para perintis, teruslah bekerja keras sampai kita tidak lagi kenal yang namanya lelah, tidak kenal lagi yang namanya putus asa, sampai kita menjadi pemenang. Oke, ini yang terakhir Pak G, pertanyaan dari saya, harapan kedepannya bersama KAP itu gimana Pak? Ya, harapan saya sebagai mitra dan juga stokis, semoga kita ke depan bersama KAP bisa saling maju, saling bekerja sama, dan tak lupa juga kita tetap mengutamakan kualitas kita, kualitas produk kita, agar kita tetap coverage kita itu menjadi pilihan masyarakat, bukan hanya di produknya tapi juga di usahanya lalu. Yes, ya. Oke Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga sudah memberikan motivasi untuk teman-teman yang lain juga, supaya teman-teman yang lain juga bisa seperti Pak Aris yang teman-teman yang awalnya lagi merintis supaya bisa berkembang seperti Pak Aris. Sama-sama Pak. Oke, siap Pak. Oke, matur suwun kita. Sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.